Malam itu, desa kami benar-benar tenggelam dalam kegelapan yang pekat. Listrik mati sejak maghrib, hanya diterangi lampu minyak dan lilin-lilin kecil yang berkedip di rumah-rumah kayu. Angin dari sawah membawa aroma tanah basah dan bau anyir rumput liar yang baru dipotong. Aku, Rina, berdiri sendirian di kamar depan rumah orang tuaku, menatap gaun pengantin putih yang tergantung di dinding. Kain satinnya berkilau lembut setiap kali nyala lilin menyentuhnya, seperti kulit ular yang sedang berganti kulit. 2 hari lagi aku akan menikah dengan Wawan. Pria yang semua orang bilang beruntung aku dapatkan. Tampan, berkulit sawo matang, mata tajam, senyumnya selalu membuat perempuan desa ini berbisik iri. Keluarganya punya sawah luas, rumah bata terbesar di kampung, dan warisan uang tunai yang cukup untuk membuat hidup kami nyaman seumur hidup. Sejak pacaran 3 tahun lalu, Wawan selalu manis. Membawakan oleh-oleh dari kota setiap pulang kerja, mengantar jemput kemanapun aku pergi, dan berjanji di depan keluarga besar bahwa dia takkan pernah menyakiti hatiku. Tapi malam ini, hatiku gelisah. Sudah jam 11, dan Wawan belum pulang. Biasanya, paling lambat jam 9 dia sudah di rumah, duduk di teras sambil minum kopi hitam, bercerita tentang rencana masa depan kami. Katanya malam ini ada urusan mendadak di kota sebelah, kontrak bisnis dengan pemborong besar. Aku percaya saja, karena Wawan memang sering bolak-balik urus tanah warisan ayahnya yang baru meninggal 6 bulan lalu. Aku ambil ponsel, jaringan sinyalnya lemah, baru 1 bar. Aku tekan nomornya berkali-kali. Dering panjang. Tak diangkat. Aku coba lagi. Akhirnya, di percobaan kelima, suaranya terdengar. "Halo, sayang?" Suaranya agak serak, seperti baru bangun tidur atau kelelahan berat. "Wawan, kamu di mana? Sudah malam sekali. Listrik mati, aku sendirian di rumah gelap begini." "Maaf, Rin. Aku lagi di rumah makan pinggir jalan raya. Kontraknya molor, baru selesai tanda tangan. Teman-teman ngajak makan malam dulu, rayain kesepakatan. Besok pagi aku langsung pulang, janji." "Rayain sampai jam segini? Kamu bilang cuma urusan sebentar." "Iya, tahu kok kamu khawatir. Tapi ini penting buat masa depan kita. Rumah yang lebih besar, mobil, liburan ke Bali seperti yang kamu impikan." "Sabar ya, cantikku." Aku diam sejenak. Ada nada aneh di suaranya, seperti terburu-buru atau menyembunyikan sesuatu. "Wawan, suaramu kok lain. Kamu sakit?" "Enggak, cuma capek. Banyak minum kopi tadi. Besok aku bawa oleh-oleh kesukaanmu, kue lapis legit dari toko langganan itu. Tidur yang nyenyak ya." Cium jauh. Telepon ditutup. Aku memandang layar ponsel yang sudah gelap. Hati kecilku berbisik bahwa ada yang salah, tapi aku tepis. Mungkin aku terlalu paranoid. Menjelang pernikahan, katanya wajar kalau calon pengantin perempuan jadi sensitif. Aku kembali ke depan cermin besar di kamar. Gaun pengantin itu indah sekali. Model duyung, bagian dada berpayet halus, ekornya melebar lembut. Ibuku menjahitnya sendiri selama 2 bulan. Tangannya sampai kapalan karena ingin yang terbaik untuk anak tunggalnya. Aku sentuh kainnya pelan, membayangkan bagaimana Wawan akan menatapku saat aku berjalan di pelaminan. Tiba-tiba angin kencang menerpa jendela hingga berderit keras. Lilin di meja hampir padam. Aku buru-buru melindunginya dengan tangan. Di luar, suara dedaunan bergesekan seperti orang berbisik. Desa ini memang terkenal angker. Banyak cerita tentang arwah yang tak tenang, terutama di pinggir sawah dekat gubuk tua yang sudah tak beratap. Dulu katanya ada perempuan bunuh diri karena dikhianati suami, arwahnya masih berkeliaran mencari pengkhianat baru. Aku gelengkan kepala, mencoba tertawa pada diri sendiri. "Rina, jangan konyol. Itu cuma cerita Mbok Siti biar anak-anak takut pulang malam." Tapi malam semakin larut, dan perasaan aneh itu semakin kuat. Aku memutuskan untuk tidur, membawa lampu minyak kecil ke kamar. Di ranjang, aku memejamkan mata, tapi tidur tak kunjung datang.
Dan kemudian mimpi itu datang. Aku berdiri di tengah hutan gelap, hanya diterangi bulan purnama yang merah seperti darah. Di depanku, ada gubuk reot yang sudah lama tak dipakai orang. Pintunya terbuka pelan, dan dari dalam terdengar suara desahan mesra. Aku mendekat, meski kaki terasa berat, seperti ditarik ke bawah tanah. Di dalam gubuk, aku melihat Wawan. Dia telanjang bulat, memeluk seorang perempuan yang tak kukenal. Rambutnya panjang tergerai, tubuhnya putih pucat seperti mayat. Mereka berhubungan badan dengan liar, tapi tiba-tiba gerakan mereka terhenti. Wawan berusaha mundur, tapi tubuhnya seperti tersangkut. Wajahnya berubah panik. "Lepas? Kenapa tak bisa lepas?" teriaknya. Perempuan itu tertawa, suaranya seperti genderang kosong. "Kamu khianati dia yang setia. Sekarang kalian menyatu selamanya." Tiba-tiba tubuh mereka benar-benar melebur di bagian bawah, daging bercampur daging, darah mengucur. Wawan menjerit kesakitan, memandangku yang berdiri di pintu. "Rina, tolong aku. Ini bukan salahku. Aku ingin lari, tapi kakiku tak bergerak." Perempuan itu menoleh padaku, wajahnya berubah menjadi tengkorak berlubang hitam. "Pengkhianat akan membayar dengan dagingnya sendiri." Aku terbangun dengan jeritan tertahan. Tubuh basah keringat dingin. Lampu minyak masih menyala redup di samping ranjang. Jam dinding menunjukkan pukul 3 dini hari, waktu yang katanya paling rawan diganggu makhluk halus. Aku duduk di ranjang, memeluk lutut. Jantung berdegup kencang. "Hanya mimpi," kataku pada diri sendiri. Hanya mimpi, karena terlalu lelah mempersiapkan pernikahan. Tapi di luar jendela, angin masih menderu, dan aku seperti mendengar suara tawa perempuan samar-samar dari kejauhan. Aku tarik selimut hingga menutup kepala, berdoa dalam hati agar besok semuanya kembali normal. Wawan pulang, kami tertawa bersama, dan 2 hari lagi, aku menjadi istrinya selamanya. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu bayang-bayang gelap itu baru saja mulai merayap mendekat. Pagi itu desa masih basah oleh embun. Kabut tipis menggantung rendah, menempel di batang pisang dan atap rumah warga, seperti napas yang enggan pergi. Aku melangkah pelan di halaman, menyiram bunga melati di sudut pagar bambu. Bau tanah bercampur daun basah menyusup ke hidung, menenangkan sekaligus membuat bulu kuduk berdiri tanpa alasan jelas. Di seberang, Embok Siti sudah bangun sejak subuh. Tubuhnya kurus, punggungnya bungkuk, rambut putihnya digelung asal. Sapu lidi berderak di tanah, bunyinya ritmis, seolah mengiringi doa-doa lama yang tak terdengar. Tatapan matanya tajam ketika melihatku. "Neng Rina," panggilnya pelan, tapi suaranya terasa berat. "Sini sebentar." Aku mendekat, mencoba tersenyum. Embok Siti dikenal suka cerita aneh, mistis, menyeramkan, penuh peringatan. Tapi ia juga orang yang paling tahu seluk-beluk desa. Tak ada rahasia yang lolos dari telinganya. "Hati-hati ya sama calon suami," katanya tiba-tiba, tanpa basa-basi. "Desa ini punya cerita lama tentang pengkhianat." Aku berhenti. Air di gembor menetes ke tanah. "Apa maksud Embok?" tanyaku, mencoba terdengar santai. Embok Siti menghentikan sapu. Ia menatap jauh ke arah kebun singkong, seolah melihat sesuatu yang tak kasat mata. "Dulu," katanya lirih, "ada lelaki yang bersumpah setia. Tapi sumpah itu ia patahkan sendiri. Ia selingkuh. Malam ketahuan, tubuhnya gancet dengan perempuan simpanannya. Tak bisa lepas." Aku terkesiap kecil. "Gancet? Maksudnya?" "Lengket," jawab Embok Siti singkat. "Menyatu." Seperti dipaku oleh tangan yang tak terlihat. Mereka menjerit minta tolong, tapi siapa yang berani mendekat? Sampai pagi, mereka mati tragis. Kutukan arwah istri yang dikhianati. Aku tertawa gugup, suara tawaku terdengar asing di telingaku sendiri. "Ah, Embok, itu kan dongeng lama." Embok Siti mendekat selangkah. Bau minyak kayu putih dari tubuhnya menyengat. "Dongeng tak lahir dari udara kosong, Neng. Ingat kata Mbok,
darah pengkhianatan memanggil hantu. Kata-katanya menggantung di udara. Aku mengangguk cepat, pamit, lalu masuk rumah. Tapi langkahku terasa lebih berat. Di dalam, rumah terasa dingin meski matahari mulai naik. Aku menatap foto pertunanganku dengan Wawan di dinding. Senyum kami tampak sempurna. Namun untuk pertama kalinya, aku merasa ada sesuatu yang tak pas. Siang berlalu lambat. Aku membersihkan rumah, menata kain-kain seserahan, menyiapkan daftar belanja. Tapi pikiranku melayang pada cerita Embok Siti. Gancet, kutukan, pengkhianatan. Kata-kata itu berputar, tak mau diam. Sore hari, suara motor Wawan terdengar dari kejauhan. Aku keluar menyambutnya. Ia turun, melepas helm. Wajahnya pucat, matanya cekung, seperti kurang tidur berhari-hari. Namun saat melihatku, ia tersenyum dan memelukku erat, terlalu erat. "Maaf kemarin malam," katanya di telingaku. "Aku capek banget." Aku membalas pelukannya, mencoba merasakan kehangatan yang biasanya menenangkan. "Kamu baik-baik aja? Kelihatan lelah." "Iya, sayang," jawabnya cepat. "Mari tidur. Besok kita siapkan semuanya." Nada suaranya terdengar memohon. Aku mengangguk, meski ada perasaan aneh menyelinap. Di dalam kamar, ia langsung rebah. Nafasnya berat. Aku duduk di tepi ranjang, memandangi wajahnya. Ada garis tegang di keningnya yang tak biasa. Tangannya dingin saat kugenggam. Malam turun cepat. Angin dari sela jendela membawa suara jangkrik dan desah bambu. Aku mencoba tidur. Lampu dipadamkan. Kegelapan terasa pekat. Beberapa jam kemudian, aku terbangun oleh suara gumaman. Wawan bergerak gelisah, keringat membasahi pelipisnya. Bibirnya bergetar. "Windy, jangan!" bisiknya, nyaris tak terdengar. Jantungku berdegup kencang. "Wawan!" panggilku pelan. Ia tak menjawab. Tangannya mencengkeram spray, kukunya menekan kain hingga putih. "Ampuni aku," gumamnya lagi. "Aku salah." Aku mengguncangnya. "Bangun. Kamu mimpi." Ia terlonjak, terengah-engah. Matanya liar menatap sekeliling. Beberapa detik kemudian, ia menatapku dan tersenyum kaku. "Maaf, cuma mimpi." "Mimpi apa?" tanyaku, berusaha tenang. Ia menggeleng. "Lupa." Tapi aku tidak lupa nama itu. Windy. Nama yang tak pernah ia ceritakan. Nama yang terasa asing dan dingin. Aku memunggunginya, berpura-pura tidur. Namun pikiranku berlari. Angin di luar terdengar seperti bisik. Dinding rumah seakan berdenyut. Aku teringat kata Embok Siti. Darah pengkhianatan memanggil hantu. Di tengah malam, aku terbangun lagi. Ada aroma melati yang kuat, padahal bunganya di luar. Aku membuka mata perlahan. Bayangan samar berdiri di sudut kamar, seperti perempuan berambut panjang, gaunnya basah, wajahnya tertunduk. Dadaku sesak. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tertahan. Bayangan itu menghilang saat lampu menyala mendadak. Wawan berdiri di dekat saklar, wajahnya pucat. "Kamu kenapa?" tanyanya. "Aku mimpi," jawabku, suaraku bergetar. Ia memelukku, tapi pelukannya terasa dingin. Aku menatap jam dinding, pukul 3 lewat sedikit. "Jam-jam arwah," kata orang. Aku memejamkan mata, berdoa agar pagi cepat datang. Namun di balik kelopak mataku, nama itu kembali terngiang, berulang seperti doa terbalik. "Windy." Dan entah kenapa, aku yakin, nama itu bukan sekadar mimpi. Pagi itu udara terasa berbeda. Matahari bersinar pucat, seperti enggan menyentuh desa. Aku terbangun dengan kepala berat, sisa mimpi semalam masih menempel di kelopak mata. Nama itu kembali terngiang, Windy, seperti paku yang ditancapkan perlahan ke kepalaku. Wawan sudah pergi sejak subuh, katanya mengurus keperluan terakhir pernikahan. Rumah terasa kosong, terlalu sunyi. Aku mencoba menenangkan diri dengan menyapu,
menata seserahan, memastikan gaun pengantin tergantung rapi. Namun tanganku gemetar. Perasaan tak enak menggerogoti dada. Saat hendak merapikan meja, mataku tertumbuk pada sebuah benda hitam. Ponsel Wawan. Tergeletak begitu saja, layar menghadap ke atas. Ia jarang sekali lupa membawa ponselnya. Jantungku berdegup lebih cepat. Aku ragu. Ada suara kecil di kepalaku yang memohon agar aku tidak menyentuhnya. Tapi rasa curiga lebih kuat. Dengan jari gemetar, aku mengangkat ponsel itu. Layarnya menyala. Satu notifikasi muncul, baru saja masuk. Dari nomor tak dikenal. Pesannya singkat, menusuk tepat ke ulu hati. Malam ini lagi ya? Di gubuk tua. Duniaku runtuh seketika. Aku duduk lemas di kursi, napasku terputus-putus. Kata lagi itu menghantam kepalaku berkali-kali. Artinya sudah sering. Artinya bukan kebetulan. Artinya, semua bisik, mimpi, dan peringatan Embok Siti, benar adanya. Tanganku dingin. Dadaku sesak. Air mata menetes tanpa bisa kutahan. Jatuh ke layar ponsel yang kini terasa seperti benda terkutuk. Aku ingin menutup mata, berharap semua ini hanya kesalahpahaman. Tapi firasatku berteriak, ikuti dia. Sore itu, aku berpura-pura sibuk di rumah. Menjelang maghrib, suara motor Wawan terdengar. Aku mengintip dari balik tirai. Ia berpakaian rapi, memakai jaket hitam. Tak menoleh ke arah rumah saat pergi. Aku menunggu beberapa menit, lalu mengambil selendang dan keluar diam-diam. Aku meminjam motor tetangga dengan alasan membeli keperluan. Jarak ku jaga agar tak terlihat. Wawan melaju ke arah hutan pinggir desa, jalan tanah yang jarang dilalui orang. Jantungku hampir meloncat keluar saat ia berbelok masuk jalur sempit yang ditumbuhi semak dan ilalang tinggi. Aku memarkir motor jauh, lalu berjalan kaki. Bau tanah lembab dan daun busuk menyengat. Suara burung senja terdengar seperti jeritan tertahan. Di depan, tampak gubuk reot, dinding bambunya lapuk, atap senya berkarat, berdiri miring seolah siap roboh kapan saja. Aku bersembunyi di balik semak. Napasku kutahan. Seorang perempuan muncul dari balik gubuk. Cantik. Terlalu cantik untuk tempat seburuk itu. Rambutnya panjang, hitam legam, menjuntai hingga pinggang. Kulitnya pucat bersih. Gaunnya tipis, warnanya kelam. Ia melangkah mendekat, lalu memeluk Wawan. Hatiku seperti diremas tangan kasar. Akhirnya kamu datang. Suara perempuan itu lembut, manja. Aku kira kamu batal. Tidak, jawab Wawan cepat. Aku janji. Perempuan itu mendongak. Wajahnya terlihat jelas sekarang. Matanya tajam, bibirnya merah tipis. Aku mengenalnya tanpa pernah bertemu sebelumnya. Windy. Nama itu berdenyut di pelipisku. Wawan, katanya, suaranya berubah dingin. Kamu janji tinggalkan Rina. Kita kabur besok. Wawan menoleh ke sekeliling, gelisah. Sabar, Windy. 1 hari lagi. 1 hari. Windy tertawa kecil, tapi tawanya terdengar seperti gesekan pisau. Besok kamu menikah dengannya. Itu cuma formalitas, jawab Wawan cepat. Setelah nikah, aku pisah darinya. Uang warisan itu jadi milikku. Aku menutup mulut, menahan isak yang nyaris pecah. Kakiku lemas. Uang warisan. Jadi itu alasannya. Aku bukan calon istri, aku tangga. Windy mendekat, jarinya menelusuri dada Wawan. Aku tak mau menunggu lebih lama. Aku cinta kamu, Wawan, bisiknya. Buktikan malam ini. Mereka berpelukan mesra. Wawan membalas ciuman itu tanpa ragu. Dunia di depanku berputar. Pandanganku kabur oleh air mata. Aku mundur perlahan, takut ketahuan, takut jika hatiku benar-benar hancur di tempat itu. Aku berlari pulang tanpa menoleh lagi. Kakiku tersandung akar, duri mencakar kulit, tapi aku tak peduli. Yang kurasakan hanya nyeri di dada, perih yang tak tertahankan.
Sesampainya di rumah, aku mengunci pintu, lalu jatuh terduduk di lantai. Tangisku pecah. Semua rencana, semua janji, semua senyum di foto, bohong belaka. Di luar, angin mulai menderu. Pohon-pohon berderit. Daun-daun berjatuhan, berputar liar. Langit menggelap cepat, awan hitam menggulung seperti amarah yang dikumpulkan lama. Aku teringat lagi ucapan Embok Siti. Darah pengkhianatan memanggil hantu. Lampu berkedip. Bau melati kembali tercium, lebih kuat dari sebelumnya. Aku menoleh ke arah kamar. Pintu perlahan berderit, terbuka sendiri. Angin menerobos masuk, dingin menusuk tulang. Di antara desirnya, aku mendengar bisikan, lirih, berlapis, seperti lebih dari satu suara. Pengkhianat, harus dibayar. Aku memeluk lutut, gemetar. Air mataku jatuh ke lantai. Malam itu, desa tidak tidur. Dan aku tahu, ini belum apa-apa. Jejak pengkhianatan sudah terbuka. Kutukan hanya tinggal menunggu waktu. Malam semakin larut, tapi mataku tak mau terpejam. Jam dinding berdetak keras, setiap detiknya seperti palu menghantam kepalaku. Aku mondar-mandir di ruang tengah, telapak kakiku dingin menyentuh lantai. Angin dari celah jendela membawa bau tanah basah dan melati yang menusuk. Lampu berkelip, lalu stabil, lalu berkelip lagi, seolah ragu untuk tetap menyala. Aku mencoba menenangkan diri. Besok semuanya selesai, kataku dalam hati, meski aku tahu itu dusta. Pengkhianatan sudah terbuka. Tak ada lagi yang bisa kembali seperti semula. Tiba-tiba, telepon berdering. Nada dering itu memecah kesunyian, membuatku tersentak. Nomor asing. Tanganku gemetar saat mengangkatnya. Halo? Suaraku serak. Siapa ini? Di seberang, terdengar jeritan perempuan, terputus-putus oleh isak dan napas terengah. Tolong, tolong kami. Jantungku berdebar kencang. Siapa? Wawan. Dia. Suara itu menggigil. Dia gancet. Tubuh kami tak bisa lepas. Darahku terasa berhenti mengalir. Windy. Tanyaku pelan, meski aku sudah tahu jawabannya. Iya, ini aku. Ia menangis histeris. Kami digubuk. Ada sesuatu yang aneh, seperti terikat. Sakit sekali, Rina. Tolong. Suara Wawan menyusup di belakang jeritannya, parau dan putus asa. Rina, tolong aku. Demi Tuhan, ini bukan rencana. Telepon hampir terlepas dari genggamanku. Kata-kata Embok Siti kembali terngiang, tajam dan dingin. Darah pengkhianatan memanggil hantu. Aku menelan ludah, dada terasa sesak. Aku datang, jawabku akhirnya. Entah keberanian dari mana yang memaksaku. Aku menyambar jaket dan senter, lalu keluar rumah. Malam desa seperti berubah wajah. Angin menderu ganas, pohon-pohon berderit, daun-daun berputar liar di jalan. Langit gelap pekat tanpa bintang. Jalan tanah menuju hutan tampak lebih sempit dari biasanya, seperti menutup diri. Setiap langkah terasa berat. Di kejauhan, gubuk reot itu berdiri miring, diselimuti bayangan. Cahaya redup berkelip dari dalam, lilin. Aku mendekat dengan hati-hati. Bau anyir bercampur keringat, dan lilin terbakar menyergap hidungku. Pintu gubuk terbuka, engselnya berdecit panjang seperti erangan. Aku menyorotkan senter. Pemandangan di dalam membuat kakiku lemas. Wawan dan Windy berada di lantai tanah. Keduanya tanpa busana, tubuh mereka berlumur keringat dingin. Namun bukan itu yang membuatku terpaku. Bagian tubuh bawah mereka menyatu, bukan sekadar menempel. Seperti daging yang melebur, tak wajar, pucat, dan berdenyut pelan. Seolah ada tangan tak terlihat yang mengikat mereka dengan paksa. Wawan meraung, wajahnya basah oleh air mata. Rina, tolong, sakit. Tuhan, sakit sekali. Windy menangis histeris, kukunya mencakar tanah. Aku lihat bayangan hitam. Di sudut, dia menatap kami. Lepaskan kami, tolong.
Aku mundur selangkah, perutku mual. Senter di tanganku bergetar, cahaya menari di dinding bambu yang dipenuhi retakan. Bayangan-bayangan bergerak, memanjang tak wajar. Kalian selingkuh? Suaraku nyaris tak keluar. Kalian hianati aku. Wawan menggeleng keras, seperti anak kecil ketakutan. Aku salah, Rina. Aku hilaf. Tolong aku. Cari orang pintar. Apa saja. Windy meraih lenganku, tangannya dingin seperti es. Rina, aku mohon. Aku tak tahu akan begini. Lepaskan kami. Aku menarik lenganku, mundur lagi. Dadaku bergejolak antara marah, sakit, dan ngeri. Ini hukuman, kataku, suaraku bergetar tapi tegas. Kalian tahu risikonya. Kalian memilih ini. Angin menerobos masuk, lilin bergoyang liar. Cahaya meredup, lalu terang kembali. Di sudut gubuk, bayang gelap mulai mengental, seperti asap yang dipadatkan. Udara mendadak dingin, napasku menguap. Bayangan itu perlahan membentuk sosok perempuan. Wajahnya pucat kebiruan, matanya cekung dan hitam. Rambutnya panjang, basah, menjuntai menutupi sebagian wajah. Gaunnya lusuh, koyak di beberapa bagian, seperti pakaian yang pernah ditarik paksa. Dari tubuhnya tercium bau melati yang menyengat, bercampur amis yang membuat perutku bergejolak. Wawan menjerit. Itu dia. Aku lihat dia. Dia datang. Windy memekik, suaranya pecah. Ampuni aku. Aku tak tahu. Sosok itu melangkah mendekat tanpa menyentuh tanah. Suaranya terdengar berlapis, seperti banyak bisikan menjadi satu. Sumpah, dilanggar. Janji, dikhianati. Aku terdorong mundur, hingga punggungku menyentuh dinding. Keringat dingin mengalir di pelipisku. Aku tidak ikut, kataku lirih, entah pada siapa. Sosok itu menoleh ke arahku. Untuk sesaat, aku melihat kesedihan di balik kemarahannya. Kau yang dikhianati, katanya. Kau yang terluka. Ia kembali menatap Wawan dan Windy. Hukuman dimulai. Tanah di bawah mereka berdenyut. Wawan menjerit lebih keras, suaranya serak hingga nyaris tak bersuara. Windy pingsan sejenak, lalu sadar lagi sambil terisak. Aku menutup mata, air mataku jatuh. Aku ingin lari, tapi kakiku tak bergerak. Ini nyata. Terlalu nyata. Sosok itu memudar perlahan, menyisakan dingin yang menggigit. Angin berhenti mendadak. Lilin kembali tegak, cahayanya tenang namun mengancam. Aku membuka mata. Wawan terkulai, napasnya tersengal. Windy terisak pelan, matanya kosong. Aku melangkah mundur menuju pintu. Aku tidak bisa menolong kalian, kataku pelan. Ini bukan urusanku lagi. Di luar, malam menelanku. Angin kembali berhembus, membawa bisikan yang sama. Pelan, berulang. Pengkhianatan harus dibayar. Aku tahu, kutukan telah bangkit. Dan ini baru permulaan. Jeritan itu membelah malam, panjang dan parau, menggulung dari arah hutan seperti hewan terluka. Tak lama, langkah kaki dan suara gaduh mendekat. Warga desa berdatangan membawa senter, obor, dan wajah-wajah tegang yang dipenuhi rasa ingin tahu bercampur takut. Cahaya berkerlap-kerlip menembus pepohonan, memantul di dinding gubuk reot yang kini menjadi pusat mimpi buruk. Pak Joko, dokter desa, tiba paling depan. Pria parubaya itu menurunkan tas medisnya, keningnya berkerut sejak melihat kondisi di dalam. Ia berlutut, memeriksa dengan hati-hati, suaranya ditahan agar tetap tenang. Ini aneh, gumamnya, lebih kepada dirinya sendiri. Secara medis, mirip kondisi penguncian otot ekstrim. Tapi tingkatnya jauh lebih parah. Otot terkunci total, aliran darah terganggu. Warga berbisik-bisik. Ada yang menutup mulut, ada yang memalingkan wajah. Bau lilin bercampur keringat, dan tanah lembab, membuat suasana makin sesak. Wawan merintih, suaranya serak. Pak, tolong lakukan apa saja.
Ia menoleh ke arah Pak Joko dengan mata merah berair. Kalau harus, potong saja. Aku tak tahan. Kata-kata itu membuat beberapa warga terhenyak. Windy menjerit histeris, tubuhnya gemetar hebat. Jangan! Jangan! Aku tak mau mati. Tolong aku, Pak. Tolong! Pak Joko menghela napas panjang. Tangannya gemetar tipis, bukan karena takut, tapi karena tahu betul apa yang dipertaruhkan. Risikonya sangat tinggi, katanya akhirnya. Pemutusan paksa bisa berujung pendarahan hebat, infeksi berat. Nyawa kalian terancam. Kerumunan terdiam. Angin berdesir pelan, seolah ikut mendengarkan. Di antara warga, Embok Siti muncul dari balik bayangan. Langkahnya lambat, tapi mantap. Matanya yang keriput menatap tajam ke arah gubuk. Ini bukan sekadar sakit, ucapnya lirih namun tegas. Ini kutukan istri lama desa. Arwah perempuan yang dikhianati, sumpahnya belum lunas. Beberapa warga saling pandang. Ada yang mengangguk, ada yang berbisik takut. Hanya pemutusan paksa yang bisa, lanjut Embok Siti. Atau menunggu sampai kutukan itu sendiri yang mengakhiri. Pak Joko menggeleng pelan. Saya dokter. Saya harus memperingatkan, ini bukan pilihan yang ringan. Tanpa peralatan memadai, risikonya berlipat. Aku berdiri di ambang pintu gubuk, menatap pemandangan itu dengan perasaan yang mengeras. Amarah dan luka di dadaku sudah melewati titik air mata. Yang tersisa hanya dingin. Kamu pantas menderita, kataku, suaraku datar. Kata-kata itu keluar tanpa getar. Wawan menoleh ke arahku. Di wajahnya tak ada lagi sisa kesombongan, hanya penyesalan yang telanjang. Maafkan aku, Rina, katanya terputus-putus. Aku salah. Aku hilaf. Tolong, maafkan. Aku menatapnya lama. Terlintas semua janji, rencana, dan senyum palsu yang pernah ia berikan. Terlintas juga peringatan Embok Siti, mimpi-mimpi gelap, dan bau melati yang selalu datang bersama firasat buruk. Di sudut gubuk, bayangan itu kembali mendekat. Cahaya obor meredup sejenak, lalu kembali terang. Udara menurun drastis, napas warga terlihat seperti asap tipis. Sosok perempuan itu muncul setengah bayang, rambutnya menjuntai, wajahnya pucat dengan mata yang menyimpan luka lama. Ia tak berteriak. Ia berbisik. Balas dendam. Bisikan itu tak hanya terdengar, ia meresap ke tulang. Windy menjerit lagi, menggigil hebat. Wawan memejamkan mata, air mata mengalir tanpa suara. Embok Siti menunduk, seperti memberi hormat pada sesuatu yang lebih tua dari desa itu sendiri. Waktumu memilih, katanya pada Pak Joko. Dan kalian, ia menatap Wawan dan Windy, menuai yang ditanam. Pak Joko menarik napas, menatap warga. Kita butuh keputusan, katanya berat. Cepat. Aku melangkah maju setengah langkah, lalu berhenti. Di hatiku, ada bisikan lain, bukan amarah, bukan dendam, melainkan kepastian pahit. Apapun yang dipilih malam ini, tak ada jalan kembali. Bayangan di sudut tersenyum tipis. Dan jeritan malam kembali menggema. Fajar merambat pelan di balik pepohonan, tapi cahaya pagi tak membawa kelegaan. Di sekitar gubuk reot itu, wajah-wajah warga tampak pucat, mata mereka cekung oleh begadang dan ketakutan. Embun menempel di daun, dingin menusuk tulang. Keputusan telah diambil, keputusan yang tak seorang pun ingin memikulnya, namun tak ada jalan lain. Pak Joko berdiri tegak, rahangnya mengeras. Tas medisnya terbuka, isinya seadanya. Ia menarik napas panjang, lalu menatap Wawan dan Windy bergantian. Ini satu-satunya cara, katanya pelan, suara profesional yang dipaksa tenang. Jika tidak dilakukan sekarang, nyawa kalian terancam. Windy terisak, tubuhnya gemetar. Aku takut, katanya, nyaris tak terdengar. Aku rasakan sakitnya, tolong. Wawan menutup mata, wajahnya tegang seperti menahan badai di dalam dada. Lakukan, katanya akhirnya, suaranya parau.
Aku yang salah. Lakukan. Kerumunan warga menahan napas. Embok Siti berdiri sedikit menjauh, bibirnya bergerak tanpa suara, seperti merapal doa lama. Angin berhenti mendadak, membuat hutan terasa menunggu. Pak Joko memberi isyarat. Beberapa warga menyingkir, tak sanggup melihat. Aku tetap di tempatku. Dadaku terasa kosong, beku, tak ada lagi air mata yang bisa jatuh. Hanya kepastian pahit bahwa inilah harga pengkhianatan. Proses itu berlangsung cepat, tegang, dan tanpa detail yang sanggup diingat siapapun. Yang terdengar hanya teriakan yang teredam, jerit putus asa yang memecah pagi, dan perintah singkat Pak Joko agar semua bertahan. Wawan akhirnya terkulai, tak sadarkan diri. Windy meraung seperti hewan terluka. Suaranya memantul di dinding bambu dan kembali sebagai gema yang menyayat. Di sudut gubuk, tawa samar terdengar. Pelan, dingin, seperti kaca bergesekan. Bayangan itu ada, meski tak semua mata berani menoleh. Udara menggigil. Akhiri, bisikku, bukan sebagai doa, melainkan penutup. Ini akhir kalian. Pak Joko segera bekerja menahan keadaan agar tak bertambah buruk. Warga bergerak sigap membawa kain, air, apapun yang ada. Waktu terasa lambat, berlapis-lapis. Ketika semuanya mereda, fajar sudah naik lebih tinggi, namun cahaya tetap pucat. Tragis sekali, gumam seseorang di antara warga. Kutukan itu nyata. Ambulans desa datang terlambat, seperti biasa. Wawan dibawa pergi dengan wajah abu-abu, napasnya tipis. Tak ada yang bicara saat tandu diangkat. Semua tahu, sesuatu telah hilang selamanya, bukan hanya dari tubuhnya, tetapi dari hidupnya. Di rumah sakit, kabar menyusul cepat. Ia selamat, namun luka itu akan menjadi penanda yang tak bisa dihapus. Windy duduk memeluk lutut, tatapannya kosong. Ketika dipanggil namanya, ia tak bereaksi. Saat ditanya apa yang terjadi, ia menggeleng. Tak tahu, tak ingat. Trauma merobek ingatannya, meninggalkan ruang hampa yang dingin. Ia dibawa pulang oleh keluarganya dengan langkah goyah, seperti anak kecil yang tersesat. Gubuk itu kembali sunyi. Lilin-lilin padam. Bau melati menghilang perlahan, digantikan aroma pagi yang hambar. Embok Siti menatap ke arah hutan, lalu berbisik, "Sumpah dibayar." Tapi bekasnya tinggal. Aku melangkah pergi tanpa menoleh. Di belakangku, desa mulai bergerak, mencoba kembali normal, membersihkan jejak, menutup cerita. Namun aku tahu, kisah ini akan berbisik lama di telinga malam. Di jalan pulang, angin menyentuh pipiku dengan lembut, seolah menanyakan apakah aku menyesal. Aku menggeleng kecil. Yang kurasakan bukan puas, bukan lega, melainkan keheningan. Keheningan yang datang setelah badai merobohkan semuanya. Pagi itu, matahari akhirnya muncul utuh. Tapi bagi kami, hari telah berubah selamanya. Pernikahan itu tak pernah terjadi. Gaun putih yang sempat kupersiapkan tetap tergantung di lemari, menguning perlahan dimakan waktu. Undangan yang sudah tersebar ditarik kembali dengan alasan musibah keluarga. Desa berbisik, tentu saja. Mereka selalu punya cara sendiri untuk menyederhanakan tragedi agar bisa dicerna, padahal yang terjadi terlalu kejam untuk sekadar jadi bahan obrolan sore. Kabar tentang Wawan menyebar cepat. Ia selamat, kata orang, tapi tubuhnya tak lagi utuh seperti dulu. Lebih dari itu, jiwanya runtuh. Ia lumpuh seumur hidup, terbaring dengan tatapan kosong, hidup dalam tubuh yang tak lagi ia kenali. Kadang ia berteriak di malam hari, memanggil nama yang sama berulang-ulang, hingga suara itu habis menjadi serak. Windy lebih parah. Ia tak pernah kembali menjadi dirinya. Rambut panjangnya dibiarkan kusut, matanya sering menatap ruang kosong, seolah melihat sesuatu yang tak terlihat orang lain. Ia tertawa sendiri, lalu menangis mendadak. Di siang hari ia berteriak ketakutan, menunjuk sudut rumah, berteriak ada perempuan berambut panjang berdiri di sana. Malam hari ia mengunci diri, menyumpal telinga,
namun jeritan tetap lolos dari mulutnya. Hantunya datang lagi, dia marah, dia tidak pernah pergi. Begitu kata tetangga yang pernah mendengarnya. Aku tak pernah menjenguk mereka. Bukan karena benci, perasaan itu sudah terlalu lelah untuk disebut marah. Aku hanya tahu, jika aku kembali melihat wajah mereka, sesuatu dalam diriku akan retak lagi. Beberapa minggu setelah kejadian itu, aku pindah ke kota. Kupikir jarak akan menyembuhkan. Kupikir beton, lampu jalan, dan suara kendaraan akan mengubur bau tanah lembab desa dan bisikan angin yang selalu membawa nama-nama terkutuk itu. Aku menyewa kamar kecil di lantai 3 sebuah rumah petak. Hidupku sederhana. Kerja, pulang, tidur. Tidak ada yang mengenalku, tidak ada yang tahu masa laluku. Tapi malam, selalu menemukan caranya sendiri. Mimpi buruk datang tanpa aba-aba. Kadang aku kembali berdiri di depan gubuk reot itu, mendengar jeritan yang sama, melihat cahaya lilin yang bergetar. Kadang aku melihat Wawan menatapku dari ranjang rumah sakit, matanya penuh penyesalan yang tak pernah selesai. Kadang aku melihat Windy tertawa sambil menunjuk ke arahku, berkata bahwa kami semua akan menyusul. Aku bangun dengan napas tercekik, keringat membasahi punggung. Malam itu, hujan turun deras. Kota seperti dikurung kabut. Aku terbangun karena merasa ada yang mengawasiku. Jam menunjukkan pukul 3 lewat sedikit, jam yang sama, selalu jam yang sama. Lampu kamar berkedip sekali. Udara mendadak dingin. Aku duduk perlahan. Dadaku berdegup kencang. Bau melati menyelinap masuk. Lembut, manis, dan sangat tidak seharusnya ada di kamar sempit itu. Tidak, bisikku. Di sudut kamar, bayangan mulai mengental. Bukan gelap biasa. Ia seperti asap yang dipadatkan, bergerak pelan, membentuk siluet perempuan. Rambut panjangnya menjuntai, wajahnya pucat dengan mata yang menyimpan kesedihan tua. Aku tak bisa bergerak. Lidahku keluh. "Kamu selamat," katanya. Suaranya lembut, namun berlapis, seolah datang dari banyak arah. "Tapi jangan lupa." "Apa?" Suaraku nyaris tak terdengar. "Jaga hatimu." Ia melangkah mendekat tanpa menyentuh lantai. Pengkhianatan memanggil aku lagi. Air mataku jatuh. Aku tidak mengkhianati siapapun. Ia menatapku lama. Ada iba di sana, juga peringatan. Bukan hanya perbuatan, katanya pelan. Niat, juga punya darah. Lampu mati sejenak. Aku menjerit. Tubuhku terbangun dengan hentakan keras. Aku terengah-engah, memeluk diri sendiri. Lampu menyala normal. Tak ada bayangan. Tak ada bau melati. Hanya hujan yang masih jatuh di luar, dan detak jantungku yang tak mau tenang. Sejak malam itu, aku tahu, aku tak pernah benar-benar pergi dari desa itu. Beberapa bulan kemudian, ku dengar kabar terakhir. Desa tempatku dibesarkan mulai ditinggalkan. Orang-orang pindah, satu persatu. Tanahnya dianggap berat. Rumah-rumah kosong dibiarkan lapuk. Tak ada lagi anak-anak bermain sore. Tak ada lagi lampu menyala di malam hari. Hanya angin. Angin yang menyusuri jalan tanah, menyentuh dinding bambu gubuk reot, membawa bisik yang tak pernah selesai. Tentang pengkhianatan, tentang sumpah yang dilanggar, tentang dua nama yang menjadi peringatan. Wawan dan Windy. Aku menutup jendela kamarku rapat-rapat, menarik napas panjang. Hidup harus terus berjalan, kataku pada diri sendiri. Tapi di dalam dada, aku tahu, akhir gelap itu bukan hanya milik mereka. Itu peringatan bagi siapapun yang bermain dengan janji. Karena di dunia ini, ada kutukan yang tak pernah benar-benar tidur. Waktu berjalan, seperti sungai yang pura-pura lupa pada bangkai di dasar arusnya. Kota menelanku dengan rutinitas yang rapi, jam kerja, lampu lalu lintas, hujan yang jatuh tanpa makna. Aku belajar tertawa lagi, belajar tidur dengan lampu mati, belajar menyebut masa lalu sebagai pengalaman. Tapi ada hal-hal yang tak bisa diajari untuk pergi. Setiap kali angin malam menyentuh tengkukku, aku tahu, ia membawa pesan.
Kabar tentang desa itu datang setahun kemudian, samar dan terputus. Tak ada upacara, tak ada papan larangan. Rumah-rumah ditinggalkan begitu saja, pintu-pintu terayun, jendela-jendela berdebu. Gubuk reot di pinggir hutan runtuh sebagian, ditelan semak dan akar. Orang-orang bilang tanahnya berat. Ada yang bilang, suara jerit masih terdengar saat hujan turun. Ada pula yang bersumpah mencium melati di udara, wangi yang tak pernah membawa kabar baik. Wawan meninggal dalam sunyi. Tubuhnya menyerah lebih dulu daripada penyesalannya. Tak ada tangisan panjang, tak ada kerumunan. Ia pergi seperti hidupnya berakhir. Hening, tertutup, menyisakan beban pada mereka yang pernah percaya. Windy menghilang dari catatan, entah dibawa keluarganya, entah tersesat di antara ingatan yang pecah. Kadang, di sudut-sudut kota, aku melihat perempuan berambut panjang menatap kosong ke kaca etalase. Aku tak pernah mendekat. Aku tak perlu memastikan. Malam itu, malam terakhir yang mengikatku, aku bermimpi tanpa gambar. Hanya suara. Suara kain diseret, suara sumpah yang diucap terlalu mudah, suara tawa yang salah tempat. Lalu keheningan, tebal seperti kabut. Di dalamnya, satu kalimat jatuh, pelan namun pasti. Yang dikhianati tak selalu meminta balas. Dunia yang melakukannya. Aku terbangun dengan mata basah, tapi dadaku ringan. Untuk pertama kalinya, bau melati tak datang. Tak ada bayangan di sudut kamar. Tak ada dingin yang menggigit. Hanya fajar yang merambat, sederhana dan jujur. Aku mengerti saat itu. Kutukan bukanlah makhluk yang mengintai setiap sudut. Ia adalah gema. Ia lahir dari janji yang dipatahkan, dari niat yang disembunyikan, dari cinta yang diperalat. Ia bangkit bukan untuk menghukum satu orang, melainkan untuk mengingatkan banyak orang. Dan ketika pelajarannya selesai, ia kembali tidur. Aku hidup. Bukan karena aku lebih kuat, melainkan karena aku memilih berhenti berbohong pada hatiku sendiri. Aku memilih pergi, bukan untuk lari, tapi untuk tidak ikut menyiram api dengan kebohongan baru. Luka memang tinggal, luka selalu tinggal, namun luka yang diakui tak memanggil kegelapan. Jika kau suatu hari melewati desa yang sepi, dan angin berbisik tanpa sumber, dengarkan baik-baik. Itu bukan ancaman. Itu peringatan. Tentang cinta yang harus jujur. Tentang janji yang tak boleh diperdagangkan. Tentang pengkhianatan yang selalu menuntut harga, cepat atau lambat. Dan jika kau mencium melati di malam hari, berhentilah sejenak. Periksa hatimu. Karena kisah ini sudah selesai. Namun bisiknya akan selalu ada.